Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najatul Hijriah HR dengan NIM S1S123011 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan perihal W3School Python dari menu home hingga if else. Pada halaman home W3School Python ini kita diperkenalkan dengan dasar-dasar pada Python, di mana bahasanya simple dan sangat cocok untuk digunakan oleh pemula. Python ini juga digunakan untuk berbagai hal seperti membuat website, mengelola data, bikin aplikasi AI, bahkan otomatisasi dalam pekerjaan. Jadi bahasa ini bisa dipakai untuk banyak keperluan apapun. Pada halaman ini, di sini dijelaskan langkah awal untuk belajar Python. Misalnya kita memasukkan program print hello world. Lalu kita coba run. Nah, untuk outputnya otomatis akan keluar hello world. Selanjutnya, pada Python Introduction, di sini dijelaskan apa itu Python. Python adalah bahasa yang populer yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Di mana penggunaan Python ini digunakan untuk pengembangan web atau sisi server, pengembangan perangkat lunak, matematika, scripting system. Adapun kemampuan pada Python ini, dia dapat membuat aplikasi web di sisi server, digunakan bersama perangkat lunak untuk membuat alur kerja. Terus dia juga terhubung dengan sistem basis data, juga membaca dan memodifikasi file. Selanjutnya untuk codingannya di sini sama hello world juga, di mana ketika kita ketik print lalu hello world, maka outputnya akan tampil hello world. Selanjutnya, untuk Python get started, ini adalah langkah pertama yang wajib kita cek, di mana kita diajak untuk memahami bagaimana memulai Python dengan cara yang super simple. Jadi, ketika kita ketik sama seperti tadi, print hello world, maka outputnya akan keluar seperti ini. Lalu untuk import system, di sini kita import system, lalu untuk outputnya itu dia akan keluar sistem versi berapa yang digunakan. Di Python syntax.
Python syntax ini kita diajarkan untuk mengcoding dengan benar, di mana kita belajar tentang cara penulisan dalam Python yang baik dan benar. Untuk bahasa Python di sini kita tidak perlu menggunakan kurung perawal, berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Misalnya untuk programnya di sini kita masukkan if 5 lebih besar dari 2. Lalu print kurung lebih besar dari 2. Maka outputnya akan keluar seperti ini. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan spasi di depan printnya. Ini namanya indentasi, di mana dalam Python itu, bahasa Python, indentasi itu wajib. Karena jika kita tidak menggunakan indentasi, hasilnya akan error. Seperti ini. Nah, dia tidak akan terbaca di sini. Selanjutnya, kita Python comment. Python comment ini digunakan untuk membuat komentar atau memberikan catatan yang ada pada kode. Misalnya kita masukkan ini adalah comment. Lalu print turun komentar sudah sampai. Nah, di sini hanya muncul komentar tidak tampil. Untuk ini, tanda pagar ini adalah komen, dia tidak akan tampil karena ini menandakan bahwa kita memasukkan catatan atau komentar untuk codingan kita. Selanjutnya, Python variabel. Nah, di mana Python variabel ini digunakan untuk seperti wadah untuk menyimpan data. Misal, X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Lalu print X Nah, untuk variabel X di sini kita pakai 5 yaitu integer dan Y kita pakai John yaitu string. Ini sama tampilannya tadi. Nah, mengapa di sini
yang muncul hanya Sally karena kita hanya meminta print untuk variabel X saja. Selanjutnya kita ke variabel names, di mana variabel name ini digunakan untuk memberi label pada tempat penyimpanan data. Misalnya kita masukkan myvar sama dengan John, lalu kita masukkan John, myvar, kedua, kemudian kita ketik frame, dan frame, kita masukkan output yang ingin kita tampilkan. Lalu kita coba run. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk outputnya itu tampil seperti ini. Tetapi ketika kita menggunakan di sini dua myvar, lalu ketika kita run, dia akan muncul seperti ini. Dia akan error karena di sini kita memerlukan spasi. Ini kita masuk ke async multiple values, di mana di sini kita bisa memberikan nilai ke beberapa variabel sekaligus dalam satu baris kode. Misalnya kita masukkan variabel X, Y, dan Z sama dengan orange, banana, dan cherry. Lalu kita tampilkan untuk print variabel X, variabel X, variabel X, lalu kita print variabel Y dan Z. Lalu kita lihat outputnya. Nah, outputnya akan otomatis menampilkan 3 kode langsung. X, Y, dan Z, orange, banana, dan cherry. Tetapi ketika kita ingin memasukkan
satu data saja, misalnya ini orange. Kita coba. Nah, Z, Y, dan Z, X, Y, dan Z itu adalah orange. Lalu kita coba fluids dengan cold banana dan cherry. Lalu sini kita ganti jadi fruits. Fruits, apple, banana, dan cherry. Dia akan menampilkan fruits, apple, banana, dan cherry. Selanjutnya, untuk output variabel, di mana di sini merupakan function dari print. Jadi segala variabel yang ada dalam kurung print itu, dia akan menampilkan output. Misal X sama dengan Python is awesome. Lalu kita ketik print dalam kurung X. Kita tampilkan outputnya. Dia akan menampilkan output Python is awesome sesuai dengan isi output di sini functionnya. Lalu contoh lain, misal kita masukkan Y sama dengan is, lalu Z sama dengan awesome. Lalu kita ketik di sini print X, Y, dan Z. Otomatis outputnya akan menampilkan Python is awesome juga karena ini masuk dalam function print. Sama seperti ini, dia akan menampilkan Python is awesome. Dan di sini X tambah Y tambah Z. Tetap sesuai karena fungsinya ada di print. Selanjutnya adalah global variable. Global variable ini dapat digunakan oleh siapa saja, baik itu dalam fungsi maupun di luar fungsi. Misal, X awesome. Kemudian kita give my function. My function titik dua then dalam kurung Python is tambah X. Lalu my function kita
aircraft. Maka tampilannya adalah Python is awesome. Mengapa? Sorry. Mengapa Python is awesome? Karena ini tetap berada di luar function. Jadi ini tetap terbaca meskipun dia berada di luar dari function. Nah, ini kita menggunakan biasanya ketika kita membuat variabel di dalam fungsi, variabel itu bersifat lokal, jadi hanya dapat digunakan di dalam fungsi itu sendiri. Misalnya def my function global x sama dengan fantastic my function. Lalu untuk printnya itu berada print dalam kurung Python is standard. Maka ketika kita run, dia akan tetap menampilkan Python is fantastic. Lalu kita menggunakan kunci global jika di sini kita akan mengubah variabel global yang ada di dalam fungsi. Misalnya x dengan awesome def my function global x yang fantastic my function tambah x. Di sini tetap memakai Python is fantastic. Lalu selanjutnya kita ke Python data types, di mana pada Python data types ini bisa kita lihat di sini text type yaitu string. String ini digunakan untuk menyimpan teks seperti kata, kalimat, ataupun simbol. Misal contoh, kita masukkan label x sama dengan hello world. Kurung x. Kita coba run. Nah, maka dia akan menampilkan output hello world. Ketika kita ubah, kita mencoba data in. In itu numerik untuk tipe numerik itu kita menggunakan in, float, dan kompleks, di mana in itu merupakan integer yang dimana digunakan untuk menyimpan angka bulat tanpa desimal. Misal kita masukkan 20. Lalu kita coba run. Nah, dia akan menampilkan 20. Untuk float itu adalah angka desimal. Misal 20.5.
Dia akan menampilkan 20 titik ini. Selanjutnya, untuk kompleks. Kompleks di sini merupakan tipe data yang digunakan untuk angka yang di bagian real atau imajiner, biasanya digunakan dalam matematika dan teknik. Misal, kita memasukkan satu J. Nanti akan menampilkan output 1J. Kemudian, secure types, di mana di sini ada list, tuple, dan range. List ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang dapat diubah atau dimutable. List ditulis dengan tanda kurung siku. Misal, ini apple, banana, dan cherry. Ini untuk list. Kita coba run. Dia akan menampilkan apple, banana, dan cherry. Lalu untuk tuple di sini hampir mirip dengan list, di mana dia tidak dapat diubah setelah dibuat. Tuple dia menggunakan tanda kurung biasa. Print, yang kurung, type, yang kurung, text. Akan mencoba dan nah, di sini akan muncul kelas untuk tuple. Lalu kita ke range. Range digunakan untuk menghasilkan urutan angka dalam rentang tentu, biasanya ini digunakan dalam perulangan atau looping. Misal, kita ke range, di mana range ini digunakan untuk menghasilkan urutan angka dalam rentan tertentu. Biasanya ini digunakan dalam perulangan, misalnya looping. Di sini kita memakai range yang ini. Lalu kita coba untuk run. Nah, di sini kelasnya range 0,6. Lalu kita coba lagi untuk mapping type, atau di sini mapping type itu ada ditch, di mana ditch ini digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan key. Ditch. Di sini kita minta kurung kurangan untuk atau banana dan cherry. Kita coba run. Dia akan masuk ke cherry, apple, banana. Dia masuk di kelas set. Sorry, ini untuk kelas set. Ini baik. Juga
Persebaran. Dia akan memunculkan untuk namanya John, age itu umur 36. Kita lanjut. Untuk set types, di sini ada set dan frozen set, di mana set ini adalah kumpulan data yang tidak berurut, yang tidak terurut dan tidak diizinkan diduplikasi. Misal menggunakan level dan share. Lalu kita coba run. Nah, di sini adalah banana, cherry, apple, di mana untuk datanya ini dia tidak akan berurut. Tidak menutup kemungkinan cherry yang pertama, apple yang pertama, atau banana yang kedua, cherry yang pertama, apple yang terakhir. Selanjutnya ada frozen set, di mana frozen set ini adalah data yang tidak dapat diubah. Jadi ini kita tambahkan banana x frozen set percobaan. Dia akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk di boolean type, yaitu bool. Dimana boolean ini hanya memiliki dua tipe, memiliki dua nilai atau dua tipe, yaitu true dan false. Jadi misalnya kita masukkan true, dia akan menampilkan output seperti ini, true. Dan ketika kita masukkan false, dia akan menampilkan output false. Selanjutnya yaitu binary types, di mana di sini ada bytes, butter array, memory view. Untuk bytes digunakan untuk menyimpan data binar yang tidak dapat diubah. Misal B hello. Kita akan coba run. Dia akan menampilkan seperti ini. Lalu untuk byte array ini mirip dengan bytes, di mana byte array ini dia dapat diubah. Misal kelasnya byte array, kelasnya tipe. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya ada memory view. Memory view ini memungkinkan kita untuk mengakses data binar tanpa menyalin data tersebut.
Misalnya, saya coba run, dia akan menampilkan seperti ini. 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, yang terakhir, ada non-type. Non-type ini adalah data khusus dari Python yang menunjukkan ketidakadaan nilai. Misal, X 0, karena nilainya tidak ada. Selanjutnya kita ke Python number, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana int itu adalah bilangan bulat, float itu adalah bilangan desimal, dan kompleks itu adalah bilangan real atau imajiner. Nah, di sini kita bisa lihat masukkan X sama dengan 1, kita tambahkan komentar. Komentar itu int atau integer, terus variabel y sama dengan 2.8 karena dia desimal. Selanjutnya z sama dengan 1j. Semuanya kompleks. Lalu kita print dan kurung 5 dan kurung x. Kita klik type dan kurung x, lalu kita klik y, lalu z. Kita coba run. Dia akan menampilkan kelas int, kelas float, dan kelas kompleks. Sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kita masukkan 1, 3, 5, 5, 4, 7, 1. Ini kita masukkan min 3, 2, 5, 2. Lalu kita run. Ini untuk kelasnya itu int, karena untuk data yang kita masukkan itu adalah integer. Ini int. Ketiganya ini adalah int. Selanjutnya untuk float atau bilangan desimal. Dimana kita di sini memasukkan 1.10, lalu kita masukkan 1.0, lalu 3, 35, 9. Kita coba run. Dia akan menampilkan kelasnya float, karena ini merupakan bilangan desimal. Kita coba lagi.
Untuk 35 E 3 12 E 4, lalu kita masukkan min 87,7 E 100, lalu kita run. Nah, ini juga datanya adalah desimal atau float. Selanjutnya kita coba untuk kompleks. Kita menambahkan huruf J. Min 5J, min 5J, 5J, lalu 3 tambah 5J. Kita run, maka dia menampilkan kelasnya pada kompleks. Nah, kita mencoba X1, Y-nya 2,8, Z-nya 1C. Untuk variabel X-nya ini integer, Y-nya ini float, dan Z-nya ini kompleks. Kita masukkan A sama dengan float. A sama dengan N dalam kurung X. Selanjutnya B sama dengan float dalam kurung Y. Lalu C sama dengan dalam kurung kompleks dalam kurung Z. Lalu kita coba untuk print dalam kurung A. Kita buat kita ganti B dan C. Lalu kita run. Nah, di sini akan mengeluarkan inputan bahwa X itu integer adalah 1, Y float 2,8, dan Z atau kompleks adalah 1J. Dan untuk kelasnya itu adalah int, float, dan kompleks. Selanjutnya kita masuk ke Python casting, di mana Python casting ini berfungsi untuk mengganti nilai yang salah. Misal, selanjutnya kita masuk ke Python casting, di mana Python casting ini berfungsi untuk mengubah tipe data sebelumnya ke tipe data yang baru. Misal, kita pakai int yang kurung int yang kurung ini kita pakai integer lagi, lalu kita karena kita mau menampilkan nilai X, Y, dan Z, kita coba run. Integer kemudian kita coba run. Nah,
1, 2, dan 3. Karena ini nilainya adalah integer. Kita ubah ke float. 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 Lalu float. Kemudian float dalam kurung titik 4 titik 2. Lalu di sini kita pakai dalam kurung W. Kita coba apakah dia akan menampilkan. Nah, dia akan menampilkan nilai float dari yang datanya 1 menjadi 1,0, 2,8 menjadi 2,8, 3 menjadi 3,0, 4,2 menjadi 4,2. Selanjutnya, kita ingin mengubah ke data string. Untuk data string, kita memakai 3 variabel. Kita ubah ke string. String. Satu, putaran S1, 2, 3.0 sesuai dengan output yang ada pada ini. Selanjutnya kita ke string. Di mana Python string ini dia identik dengan tanda kutip 2 dan tanda kutip 1. Jadi, ketika kita print memakai kutip 2, dia tetap muncul. Outputnya tetap tampil. Kutip 1 pun juga begitu. Tidak ada yang membedakan. Hello, dia tetap tampil. Tetapi ketika kita memakai, misalnya kita memasukkan kutip 1, lalu kita ketik Jumat, dia tidak akan muncul. Dia akan error pada hari Jumat. Tetapi ketika kita pakai kutip 2, dia akan menampilkan hari Jumat dan hello. Selanjutnya, di sini ada switching string, di mana switching string ini merupakan teknik untuk mengambil karakter dari string menggunakan sintaks yang khusus. Yang bisa kita lihat di sini, ketika kita mengetik hello world, terus printnya untuk 2.25, outputnya adalah LLO. Mengapa? Karena di sini kita ambil 2 dari 5 huruf. 5 huruf adalah hello, H, E, L, L, O, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang diambil itu adalah 1, 2, yaitu H dan E. Selanjutnya, di sini kita coba slide from the start.
Di sini slash from the start itu dia mengambil titik 25. Mengapa? Karena dia hanya mengambil yang di bagian hello saja. Selanjutnya ada slash to the end. Dia mengambil huruf terakhir dari sini. 2 dihilangkan, titik, titik 2, LLO, dan word diambil. Jadi outputnya adalah LLO, word. Selanjutnya adalah negative indexing, di mana min 5, titik 2, min 2. Min 5 itu hello dikurangkan, titik 2, min 2, yaitu W dan O dihilangkan. Selanjutnya modify string. Modify di sini untuk uppercase, di mana kita mengubah seluruh huruf dalam sebuah output menjadi huruf besar. Nanti kita coba. Misal A sama dengan hello world. Wow. Selanjutnya untuk remnya kita pakai A untuk upper. Untuk kita coba run. Baik. Di sini dia akan merubah menjadi huruf besar semua untuk outputnya. Selanjutnya untuk lowercase ini kebalikannya, dia akan mengubah ke huruf kecil. Selanjutnya untuk strip di sini dia memakai spasi. Selanjutnya untuk replace string, dia itu hanya mengambil 2 huruf saja, yaitu replace dia mengambil H. Dia akan mengganti dari hello menjadi jello dan word.
Dia akan dalam kurung. Lalu concatenate string, di mana dia itu merupakan proses untuk menggabungkan dua string menjadi satu. Misal, yang itu adalah Y itu sama dengan word, C sama dengan C sama dengan A, tambah B. Untuk stringnya, string adalah C. Ini kita bisa lihat. Sekarang, otomatis hello world itu akan bersambung seperti output yang ada juga. Selanjutnya, untuk memisahkan, kita pakai selanjutnya format string. Format string di sini kita tidak bisa langsung memakai my name is John, I am plus age. Mengapa ini akan menjadi error? Di sini kita mendapatkan cara terbaru yang disarankan oleh bisa memformat string di Python dengan cukup menambahkan huruf F saja dan kurung kurawal. Kita bisa coba ini. Age-nya juga 6. Next, F. Yes. John. I am kurung kurawal. X. Lalu kita print text. Text. Kita coba run. Untuk outputnya. The print is place ini untuk menentukan nilai dolar. Escape karakter. Escape karakter ini khusus yang digunakan untuk menyisipkan karakter yang biasanya tidak dapat dimasukkan langsung ke dalam string. Misalnya ini single quote, kita bisa buat single quote itu it's alright. Di sini kita masukkan txt-nya it's, lalu kita kasih garis miring, lalu ketik 1,
yes, alright. Lalu hasilnya begini, backlash sama dia memakai 2. Yang lain ini untuk memberikan jarak. Lalu dua karet racun ini sama untuk memberikan jarak juga antara hello world. Tab untuk memberikan spasi, backspace untuk menyambungkan hello world, octal value dia berubah menjadi hello, hex value hexadecimal berubah menjadi hello. Untuk string metode di sini kapitalis, di mana kapitalis ini untuk mengubah karakter pertama menjadi huruf besar, lalu casfold itu mengubah seluruh string menjadi huruf kecil, lalu center itu mengembalikan string yang diposisikan center mengubah string yang diposisikan di tengah dengan ruang kosong di kedua sisi. Terus untuk count itu menghitung jumlah kemunculan nilai. Encode itu mengembalikan versi terkode dari string. Endswitch dia itu mengembalikan true jika string diakhiri dengan nilai yang ditentukan. Lalu expand tabs dia itu menetapkan ukuran tab dalam string. Terus find itu mencari nilai dalam string dan mengembalikan posisi pertama kali. Format itu untuk memformat nilai tertentu dalam string. Isalpa itu dia itu mengembalikan true jika semua karakter dalam string adalah alfabet. Isachi dia itu Isalnum dia itu mengembalikan nilai true dalam karakter alphanumerik. Terus kalau misalnya isDigit dia itu mengembalikan nilai true pada karakter dalam string. Lalu isDesimal dia itu mengembalikan true pada semua karakter di dalam string adalah ketika string adalah angka. Lalu isDigit itu mengembalikan nilai true jika karakter dalam string adalah digit. Lalu isLower mengembalikan nilai true jika karakter dalam
string adalah huruf kecil. Lalu ispace itu mengembalikan true jika karakter string adalah spasi. Terus isuper itu dia mengembalikan true jika karakter dalam string adalah huruf besar. Lalu join itu dia menggabungkan elemen iterable terakhir pada string. Lalu split dia itu memisahkan string menjadi daftar berdasarkan pemisah tertentu. Terus strip dia itu mengembalikan spasi versi yang ada pada string. Terus swap case itu menukar huruf besar menjadi huruf kecil dan sebaliknya. Terus untuk title dia itu mengubah huruf pertama menjadi kapital. Lalu upper itu mengubah seluruh string ke huruf besar. Itu saja. Selanjutnya Python boolean. Selanjutnya Python boolean di mana nilainya hanya ada true dan false. Misalnya kita memasukkan print, kita langsung buat saja. Print 10 bisa print 9. Lalu 10 dan 9 10 lebih kecil dari 9. Kita coba run. Nah, untuk 10 lebih besar dari 9 itu adalah true, 10 sama dengan 9 itu adalah false, dan 10 lebih kecil dari 9 adalah false. B, 9, tiba-tiba. B, lebih besar dari A, titik B, B, is greater dan atau B lebih besar dari A, lalu else C, print B is not greater dan kita coba running. Jadi B is not greater than A atau B tidak lebih besar dari A. Kita lanjut print mana 16
Boleh. Ya, boleh. Nah, untuk boleh itu nilainya true. Ini sama dengan nilai Y sama dengan 15. Untuk true. Ini kita ke Python operator. Untuk Python operator di sini itu digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai dalam program. Misalnya ini tambah, buat misal di sini 2, di sini 3, kita buat X tambah Y. Ini dihapus, kita coba ulangi. 3 tambah 2 adalah 5. Lalu jika ini kurang, kita coba ulangi. 3 kurang 2 adalah 1. Kita kali. Multiplication ini adalah kali. Division adalah bagi. Kita ulangi. 1,5. Lalu ini untuk persennya. Terus 1. Kita coba exponentiation atau pangkat. Ini 9. Kalau kita coba yang 1. Ini membuat list. Untuk list, ini bisa kita lihat list apple, banana, cherry. Kemudian menggunakan form SQL. Lalu list item. Terus ordered itu maksudnya setiap item memiliki urutan tertentu. Misalnya ini apple, banana, cherry, apple, cherry. Jadi ini secara berulang. Banana, cherry ini berdasarkan jumlah dari listnya. Data types. Apple, banana, cherry 15793 true, false. Ini sesuai list di mana
print list 1 dia akan menampilkan output apple, banana, dan cherry. Print list 2 itu 15793, dan print list 3 itu true, false, dan false. Ini integer dan boolean. ABC 34 true, 40 null. Selanjutnya adalah change a list item, di mana change list item ini membantu untuk mengubah nilai item dalam rentan indeks tertentu. Kita dapat mendefinisikan daftar baru dengan nilai yang ingin dimasukkan. Di sini kita ingin memasukkan list 1 blackcurrant. Jadi setelah apple akan masuk blackcurrant. Lalu cherry, banana kita ganti. Selanjutnya 1.23, di mana apple itu 1, kita hanya mengambil di sini blackcurrant dan watermelon. Yang kita tidak ambil itu adalah cherry dan banana, karena digantikan oleh blackcurrant dan watermelon. Nah, untuk ini, banana diganti oleh blackcurrant, lalu watermelon masuk sini. Jadi 1.2, maksudnya ini adalah ini menggantikan 1, 2 yang ini 1 yang dihilangkan, lalu 2 yang ditambahkan. Ini dari apple, banana, dan cherry 3, watermelon dia hanya memakai 2 karena 1 di sini yang kita tambahkan, dan 3 yaitu cherry, banana, dan apple itu jumlah listnya. Selanjutnya, untuk menambahkan item di akhir list, kita dapat menggunakan metode append. Metode ini akan menambahkan item baru yang di bagian akhir list yang sudah ada tanpa mengubah item lainnya. Apple, banana, cherry, dan orange. Ini dia langsung menambahkan bagian belakang.
adalah orange. Selanjutnya, apple, orange, banana, cherry. Jadi tidak perlu ada item yang diubah atau dikurangkan lagi. Selanjutnya, untuk menghapus item tertentu dalam list, kita dapat menggunakan metode remove. Metode ini akan mencari item yang kita temukan, kita tentukan dan ingin kita hapus dari list. Misal, apple dan cherry. This list remove banana. Jadi kita memasukkan this list, lalu ketik remove, lalu kita pilih dari apple, banana, dan cherry yang mana ingin kita hapus atau remove. Misal, yang kita remove adalah apple. Misalnya, secara otomatis banana dan cherry yang tampil pada outputnya. Selanjutnya, apple, cherry, banana, Q. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kita hapus, di sini yang dihapus adalah banana. Mengapa? Karena banana ada 2. Di sini kita hanya memasukkan 1 saja. Jadi kita masukkan 2. Kita muncul apple, banana. Untuk ini, dia itu menggunakan metode remove yang terakhir. Jadi dari apple, banana, dan cherry yang akan di remove itu adalah yang paling terakhir adalah cherry. Selanjutnya adalah list. Untuk mengulang setiap item dalam list, kita dapat menggunakan for loop. Dengan for loop, kita bisa mengakses setiap item dalam list secara berurutan, sehingga melakukan operasi tertentu. Nah, misalnya apple, banana, dan cherry. Dia akan berurutan ke bawah. Nah, untuk list comprehension ini adalah cara yang lebih singkat dan lebih efisien untuk membuat list. Misal apple, banana, dan mango.
This pineapple, orange, mango, kiwi, dan banana. Ini bisa kita lihat orange, mango, kiwi, pineapple, dan banana. Outputnya itu banana, kiwi, mango, orange, dan pineapple. Dia memilih dari buah yang hurufnya paling pertama. Lalu untuk numerical, dia mengambil nilai yang paling rendah yaitu 23, lalu ke 50, lalu ke 65, 82, lalu 100. Short distancing, dia itu kebalikannya. Dia mulai dari pineapple, orange, mango, kiwi, dan banana. Sama dengan angka atau numerik, dia mulai dari angka 100, 82, 65, 50, dan 23. Selanjutnya langsung kita ke copy list. Copy list di sini adalah cara langsung dan sederhana untuk membuat salinan dari sebuah list. Apple, banana, cherry, this list di copy. List. List ini dimana listnya itu kita gabung dari A, B, C, 1, 2, dan 3. Kemudian kita lihat di sini list 1 append. Kita masih menggabungkan A, B, C, 1, 2, 3. Append adalah menambahkan elemen-elemen yang ada pada list. Clear itu menghapus seluruh elemen dari list. Copy itu bisa mengembalikan copy yang ada pada list. Count itu mengembalikan nomor pada elemen bersama berdasarkan spesifikasi value. Insert itu menambahkan elemen berdasarkan spesifikasi posisi. Remove elemen dengan spesifikasi posisi. Remove specific value. Selanjutnya kita ke Python tuple. Di mana Python tuple ini merupakan salah satu jenis data bawaan built-in di Python yang digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Misalnya, kita mengecek this tuple apple, banana, cherry. Untuk print this tuple-nya itu dia akan outputnya apple, banana, dan cherry.
lalu tabel item duplikat, ini di staple, di sini ada 3 karena jumlahnya hanya ada 3. Untuk kelasnya table, lalu kelasnya itu string. Lalu akses table di mana untuk mengakses elemen atau item dalam table, kita dapat menggunakan nomor indeks. Indeks dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Indeks. Nah, ini kita pilih min 1, yaitu cherry. Outputnya akan muncul cherry. Min 2 akan muncul banana, dan min 3 akan muncul apple. Update table. Table ini adalah immutable, yang dimana artinya di dalamnya tidak bisa diubah langsung setelah dibuat, kecuali kita memakai ini. Kita memakai tambahan 1, jika kita dua, lalu kita run, apple, banana, cherry yang tidak ada. Kita pilih 1, apple, kiwi, dan cherry. Banana dihilangkan. Untuk menambahkan apple, banana, cherry, dan orange. Kita coba. Ternyata tidak bisa. Orange. Untuk unpacking, di mana ini sebuah packing dalam sebuah table ini berarti menggabungkan beberapa nilai ke dalam satu variabel. Apple, banana, dan cherry. Lalu green, yellow, red. Mengapa tidak muncul? Karena untuk apple, banana, dan cherry di sini, kecuali di sini kita ganti apple, banana, dan cherry.
Untuk tampilannya akan muncul seperti ini: apple, banana, cherry, strawberry, dan raspberry. Nah, untuk itu kita kali. Kemudian untuk loop apple, sini kita akan melakukan interaksi melalui elemen-elemen dalam sebuah table menggunakan for loop. Apple, apple, banana, cherry, dia akan melooping dari apple, banana ke cherry. Dimana join to tuple, dimana kita bisa menggabungkan dua lebih tuple dengan menggunakan operator tambah. Nah, misalnya ini kita pakai tuple 1 tambah tuple 2. Tuple 1 A, B, C, tuple 2 1, 2, 3. Dan tuple 3 adalah tuple 1 ditambah tuple 2. Nah, hasil outputnya adalah A, B, C, 1, 2, 3. Mengapa? Karena di sini kita tambah. Sama seperti ini. Mengapa dia double? Karena di sini kita kali dikali 2. Menjadinya tuple method. Dimana di sini count itu fungsinya untuk mengembalikan jumlah kemunculan suatu nilai tertentu dalam table, terus indeks itu mencari nilai tertentu dalam table dan mengembalikan indeks posisi nilainya. Kita masuk ke Python set. Python set digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Di mana set ini adalah salah satu dari 4 tipe data koneksi bawaan dari Python. Apple, banana, cherry, presetnya itu apple, banana, apple, cherry, banana. Lalu ada 2, banana, cherry, sama apple. Ini diakses melalui indeks, indeks seperti pada list atau table. Lalu dia juga menggunakan for loop, di mana outputnya ini adalah elemen yang akan dicetak dalam urutan yang tidak dapat dideteksi. Misalnya ini cherry, banana, sama apple. Ini sifat true.
Nah, di sini set itu tidak mengizinkan memiliki nilai duplikat. Jadi jika ada yang mencoba menambahkan item yang sudah ada dalam set, item tersebut tidak akan ditambahkan lagi. Di sini remove, karena kita di sini ingin remove banana. Jika kita ingin remove apple, kalau kita klik run, yang muncul adalah banana dan cherry karena yang kita remove di sini adalah apple. Selanjutnya move sets. Karena di sini untuk setnya ini bersifat tidak berturut, urutan item yang tercetak bisa juga berbeda setiap kali kita menjalankan codingannya. Di sini cherry, banana, dan apple. Jadi hasil looping. Lalu to insert. To insert ini untuk mengakses. Cocok ini. Baik, selanjutnya yaitu join set, di mana ketika kita ingin menggabungkan dua set di Python, kita bisa menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah metode union yang menggabungkan semua elemen dari kedua set. Nah, dari metode union ini menghasilkan set baru yang menggabungkan semua elemen dari kedua set tanpa diduplikasi. Nah, selain union di sini, kita juga menggunakan metode lain untuk bergabung dan memanipulasi set seperti update, intersection, difference, dan symmetric. Nah, di sini update. Lalu kita coba. Dua, di sini set 1 A, B, C, lalu set 2-nya 1, 2, dan 3. Set 1 union di set 2, set 3. A, apple 1, karena set 1 union, set 2, set 3, dan set 4. Nah, A ini berada di set 1, apple juga berada di set 1, 1 juga berada di set 1, lalu B berada di set 2, E berada di set 2, Elena berada di set 2, Banana berada di set 2, John berada di set 3, C berada di set 3, 2 berada di set 3, 3 berada di set 4, dan Cherry berada di set 4. Oke. Untuk set metode, di mana ADD ini untuk menambahkan elemen ke dalam set, terus clear itu untuk menghapus elemen dalam set, lalu copy
copy ini untuk mengembalikan salinan dari set, difference ini untuk menghapus item di set ini yang juga ada pada set lain. Terus discard itu menghapus item yang ditentukan. Lalu intersection itu mengembalikan set yang merupakan irisan dari dua set lainnya. Intersection update itu menghapus item yang tidak ada. Is this join itu mengembalikan apakah dua set tidak memiliki irisan. Isubnet itu mengembalikan apakah set ini merupakan subnet, merupakan subset dari set lain. Superset itu mengembalikan apakah set ini merupakan superset dari set lain. POP itu menghapus dan mengembalikan elemen. Remove itu menghapus elemen yang ditentukan. Symmetric difference itu mengembalikan set dengan selisih simetris. Lalu dengan selisih simetris. Kemudian union itu mengembalikan containing ke set union, update union ke semua set lainnya. Kemudian untuk mengakses dan akses value. Di sini t-shirt modelnya itu Mustang, jadi yang muncul untuk outputnya itu adalah Mustang karena di sini diminta untuk nilai X-nya this model. Change item itu brand form modelnya Mustang, lalu tahunnya itu 1964. Removing ini terletak pada POP model. Jadi ketika kita di sini yang kita hapus adalah model sama dengan Mustang. Kita ambil nested di mana ini untuk mengakses nilai dalam nested dictionaries di mana kita harus menggunakan urutan kunci. Pertama kita mengakses di tingkat pertama, lalu lanjutkan ke kunci di dalam dictionary tersebut. Misalnya di sini my family, child 1 itu ada namanya Emil, tahunnya itu 2004, child 2 itu Tobias, tahunnya 2007, child 3 itu ada Linus, tahunnya itu 2015. Selanjutnya adalah dictionary metode, di mana clear ini untuk menghapus elemen-elemen yang ada dalam dictionary. Copy itu mengembalikan salinan dangkal dari dictionary. Kemudian from case itu mengembalikan dictionary dengan kunci yang ditentukan. Lalu get itu mengembalikan nilai dari kunci yang ditentukan. Item itu mengembalikan objek view yang menampilkan daftar pasangan kunci dari nilai dictionary. Item. Lalu case itu mengembalikan objek view yang menampilkan daftar
daftar semua kunci sebagai dictionary, lalu pop itu menghapus dan mengembalikan nilai dari kunci yang ditentukan. Pop item itu menghapus dan mengembalikan permasalahan pasangan kunci nilai yang terakhir dimasukkan. Set default itu mengembalikan nilai dari kunci yang ditentukan. Jika kunci sudah tidak ada, memasukkan kunci dengan nilai yang ditentukan. Kemudian update itu untuk memperbarui dictionary sebagai pasangan kunci nilai yang ditentukan. Value dia itu mengembalikan objek view yang menampilkan daftar semua nilai dalam dictionary. Selanjutnya Python if else, yaitu Python mendukung kondisi logika yang dimana biasanya digunakan dalam matematika. Nah, berikut ini kayak kondisi logika dasar, misalnya equals A sama dengan B, sama dengan A sama dengan B, tidak dengan sama dengan A tidak dengan sama dengan B, A kurang dari B, lalu A kurang dari sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih besar sama dengan B. Terus untuk kondisinya ini dapat digunakan dalam beberapa cara, terutama dalam pernyataan if, dalam penggunaan loop. Pernyataan if di sini di mana di sini digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi terpenuhi. Struktur dasar penulisan if itu adalah A33 B200 if B lebih besar dari A, print B is greater than A. Selanjutnya jika kita tidak spasi tadi, dia akan menampilkan error. Selanjutnya coba else if 3333 B lebih besar dari A sama dengan B, A dan B are sama dengan greater than A and B are equal.